Hai, aku Jihan Almira Syidi dan aku sekarang ada di channelnya Brilio and we're in the section of getting to know questions. Siapa orang yang paling menginspirasi kamu dalam fashion? Mungkin top of the mind it would be Shakira. Shakira karena dia itu punya dua karakteristik yang aku bisa lihat when she's on stage dengan gaya bohemian dan hippie-nya dia aku suka banget. Tapi in the other hand, dia bisa kayak seksi banget, dia bisa sangat elegan, dan dia bisa very formal in a very fun way. Terus pernah nggak ngerasa insecure sama fisik kamu? Pernah banget, waktu itu mungkin di awal-awal aku masuk ke industri ini, banyak banget yang ngomongin tentang fisik aku yang, oh nggak bisa kalau di kamera kayak gini badannya, bla bla bla. Dan sampai akhirnya masuklah tren love yourself, walaupun pada saat itu tetap masih ada aja yang komentar, tapi karena aku ngerasa aku pede kok, aku confident, so what's the problem gitu. Dan akhirnya dari situ orang-orang lama-lama mulai menerima, entah itu karena memang udah sangat masuk ke trennya atau karena mereka udah capek aja sama aku. Terus sebagai model, pernah nggak sih Kak dapat tempat photoshoot yang nggak biasa atau nggak sesuai ekspektasi? Pernah, it would be di semacam hutan gitu. Lebih ke bukan ekspektasinya sih, tapi lebih ke nggak cocok aja sama apa yang dipakai. Jadi pada saat itu pakainya heels. Jadi, dan kebetulan waktu itu tanahnya masih agak basah, mungkin malamnya habis hujan ya. Jadi ketika photoshoot itu memberi sedikit kesulitan bagi kita as the models. Setiap kali mau berdiri, anjlok aja terus. Jadi itu hal yang agak menyulitkan sih bagi kita waktu itu. Terus kalau kunci percaya diri versi Jihan Almira? Bagi aku, focus on the main point, targetnya apa, kita fokus aja ke situ, konsentrasi, dan tutup telinga. Karena itu hal yang akan bikin kita lebih pede, lebih yakin dengan apa yang kita akan jalani ke depannya. Terus di umur berapa sih Kak mulai tertarik buat dandan? Aku mulai cukup muda ya, daripada, kayaknya waktu itu umur berapa ya? Kayaknya 10-an itu aku udah masuk ke dunia modeling dulu awalnya. Lama-lama terbiasa dengan makeup and fashion and everything, tapi mulai kesadaran diri sendiri itu mulai suka di umur mungkin 16 tahun, itu udah mulai sangat self-concerned. Awalnya dari make up dulu, tapi ternyata kesini-sini menyadari bahwa ternyata kanvas itu lebih penting. Dan waktu itu kan masih masa-masa puber ya, jadi jerawatan banget dan hal-hal semacam itu yang akhirnya aku lebih fokus ke treatment setelah itu. Setelah treatmentnya berhasil, baru lama-lama masuk ke makeup yang mungkin sedikit lebih minimalis dan akhirnya masuk ke fashion yang lebih dalam lagi. Kalau menurut Kakak nih, fashion trend yang menurut Kakak nggak kemakan zaman tuh apa? Mungkin lebih ke fashion piece ya yang aku bisa sebutin gitu. Bootcut pants. Terus kalau menu sarapan favorit? Egg and rice. Nasi sama telur udah. Nasi, telur sama kecap kadang-kadang. Karena aku ngerasa karbo itu juga kita perluin, hanya in moderation aja. Kayak selama porsinya pas ya nggak perlu dihindarin juga sih. It's not nggak jahat gitu. Yang jahat adalah gula-gulaan yang mungkin tetap aku makan juga sih. Kalau fashion item yang nggak boleh ketinggalan setiap bepergian apa? Anting. Karena itu menjadi indikasi aku bahwa aku perempuan. Karena kan secara fisik aku memang lumayan maskulin kan. Jadi ada kejadian pada saat itu, ada yang mengira aku bukan perempuan pada saat itu dari belakang posisinya. Jadi kayak aku ngerasa lebih kayak feminin ketika aku pakai anting. I look a little bit more feminine itu sih. Tapi ya dari situ itu hanya situasi. Tapi sebenarnya lama-lama I get used to it dan akhirnya jadi suka aja sama anting. Kalau celebrity crush? Javier Bardem. Ganteng banget, udah ganteng banget. Terus kayak he's very masculine, his acting skills are just amazing. Istrinya pun cantik banget, Penelope Cruz. She's just, aku nggak tahu sih, aku cuma ngeliat mereka tuh kayak power couple aja. Tapi Javier is just chef's kiss. Kalau effort paling ekstrim apa yang pernah dilakuin demi jaga bentuk tubuh? Ini nggak patut dicontoh sebenarnya. Cuman pada saat itu memang ada kualifikasi yang harus aku turuti. Jadi aku harus bisa kena di angka 70 ke, pokoknya harus 60-an, maksimal di 70 lah. Dan aku tuh selalu mentok di 72 kilo, selalu, atau 75 lah, dan I think it's just fine. Kan semua tergantung sama tinggi badan juga, terus muscle mass and everything. Cuman nggak semua orang kan paham. Jadi akhirnya pada saat itu aku melakukan sebuah treatment yang mungkin banyak fat loss injection, banyak banget pills yang aku minum juga untuk bisa ngebantu menurunkan berat badan. Terus ya hal-hal yang sebenarnya nggak bagus juga sih untuk tubuh kalau misalnya berkepanjangan gitu. So I don't recommend it, but that's the worst that I've done.
jadi kuyu banget, badan tuh jadi kuyu banget, terus less energy. Kan aku suka olahraga ya, ada fasenya itu 1 tahun, aku ngelakuin itu sekitar 1 tahun religiously, jadi bisa tiap hari atau one day after another gitu. Dan itu rasa pengen olahraga tuh gak ada sama sekali, jadi I was thinking there is something wrong. Jadi semenjak itu kualifikasinya udah terpenuhi, udah lewat. You know what, I'm gonna come back to my own self. Aku mau olahraga, balik lagi secara natural aja. Karena anything that's natural is gonna be better. Ada nggak sih kebiasaan yang wajib dilakuin sebelum photoshoot atau syuting? Olahraga sebenarnya. Jadi aku itu lebih ngerasa energized ketika di pagi hari, baik itu jam 6 pagi, jam 7 pagi. Sebentar pun juga nggak apa-apa, yang penting udah sempet keringetan, udah sempet toksin-toksin yang aku rasa kemarin belum sempet, malamnya belum sempet kebuang. Aku keluarkan di pagi hari, I feel that it makes my day smoother. Jadi kayak bisa berpikir lebih jelas, terus energinya juga nggak cepet capek. Kalaupun memang belum sempet makan atau apa, aku ngerasa kayak it's okay. I think I still have leftover energy from the workout session tadi, yang kayak gitu sih. Cuman aku ngerasa lebih relax juga sih setelah itu. Kalau olahraga favoritnya apa? Untuk saat ini aku lagi suka banget Bikram yoga dan HIIT training, high intensity interval training, dan banyak circuit dan bootcamp gitu sih. Kalau sebelumnya kan aku purely just bodybuilding, nge-gym aja. Cuman ternyata kalau dikasih variabel yang lain menyenangkan juga ya, and it doesn't get you boring. Kajian tuh sweet atau savory tuh? Sweet tooth for sure. Makanan manis apa yang selalu bikin craving? Belakangan ini ya, karena banyak banget makanan manis yang aku suka dan selalu aku makan. Tapi belakangan ini aku tuh lagi suka banget sama cookies. Bisa tiap malam atau kayak tiap ada ngumpul bareng gitu, pesen apa ya, itu udah langsung top of the mind, udah cookies Kota Baru. Langsung pesen itu enak banget sih. Tos dulu, cookies Kota Baru. Tos, iya best, itu enak banget. Terus seberapa berarti cinta di kehidupan kamu? 100%. Kenapa? Karena aku ngerasa, this is my own belief, kita dari ada di dalam perut aja udah penuh dengan cinta. Kita dilahirkan juga dengan effort, energy, bahkan sacrifice, dan pastinya penuh cinta juga. And aku intinya kayak kita dilahirkan dengan cinta, so it means that life itu meaning is the whole meaning of love gitu. Dan dampak yang kita dapat ketika kita terpenuhi dengan cinta, aku rasa you become happy, you become sane, dan tentunya you're not lonely, dan kita bisa punya motivasi yang lebih bisa bikin kita waras gitu untuk menjalani kehidupan yang pastinya banyak naik turun. Thank you Sobat Brilio udah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel Brilio, dan jangan lupa juga untuk nonton film Tao, The Architecture of Love mulai tanggal 30 April 2024.